Wih, sosial media gue udah bagus nih. Rapi juga. Ada yang DM. Mas, mau nggak fotoin produk saya? Boleh. Ada yang DM lagi. Mas, apa ini? Bisa nggak ngelola sosial media saya? Oh, maksudnya dikelolain sosial medianya. Boleh, boleh. Iya, gue lupa lagi bikin video. Halo guys, balik lagi dengan gue Adit. Pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas bagaimana caranya mengelola sosial media atau memanage sosial media. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Halo Creative People, buat lo yang suka dengan video yang membahas seputar proses pembuatan konten digital seperti foto produk, video produk, konten marketing, sampai ke personal branding, lo bisa langsung subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas bagaimana caranya mengelola sosial media atau manage sosial media untuk kebutuhan branding atau personal branding. Kenapa sih sosial media harus dikelola? Padahal kan ya udah aja gitu, kita bisa langsung upload foto pribadi kita, atau mungkin buat lo yang biasa curhat di sosial media ya kan? Ngaku aja deh. Gue mau ngasih tahu kenapa sih sosial media harus dikelola. Tentunya buat lo yang punya branding atau punya produk, atau buat lo content creator atau lo yang punya jasa mau membangun personal branding, lo bisa nonton ini sampai selesai. Yang pertama, kenapa lu harus membangun sosial media atau manage sosial media, yaitu untuk kebutuhan branding. Karena untuk mendapatkan kepercayaan customer, lu harus bisa mengkomunikasikan produk lu atau brand lu melalui sosial media. Dan yang kedua, buat lu yang ingin membangun personal branding, sosial media adalah alat yang paling penting untuk membangun personal branding. Karena dengan sosial media, kita bisa memberitahu kepada audiens kita atau kepada halayak umum apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ingin mereka kenal untuk kita gitu. Atau lu ingin dikenal sebagai apa melalui sosial media. Lalu selanjutnya yaitu untuk pemasaran secara organik. Tentunya banyak orang di luar sana ingin memasarkan produknya dan mencoba untuk beriklan dan hasilnya ya boncos gitu loh. Udah mengeluarkan uang banyak tapi tidak ada hasil sama sekali kalau misalkan mereka nggak tahu teknik dari beriklan. Maka dari itu ketika lu bisa membangun sosial media, mengelola sosial media dan bisa membangun branding di sosial media, lu nggak perlu lagi beriklan atau mengeluarkan uang dan akhirnya boncos gitu. Karena ketika lu bisa membangun branding atau personal branding di sosial media, orang atau traffic yang masuk itu tentunya sesuai target yang ingin lu capai, karena mereka yang follow, mereka yang subscribe adalah mereka yang menyukai konten lu. Nah, pada kesempatan kali ini gue ngebahas bagaimana cara mengolah sosial media dari pencarian konten sampai ke upload. Nah, tentunya dari pengelolaan sosial media ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita bisa membangun portofolio untuk lu yang memang punya bisnis bidang jasa atau lu yang memang punya job freelance gitu, ingin mendapatkan job freelance, atau lu yang ingin membangun personal branding. Selain itu juga lu bisa menjangkau market yang lebih luas. Buat lu yang mungkin jualannya di tempat di situ-situ aja, secara offline coba bangun sosial media dan mulai membuat konten untuk brand lu tentunya agar menjangkau market yang lebih luas. Karena di media atau di media internet kita bisa menjangkau orang di luar wilayah kita. Lalu kebanyakan orang melakukan kesalahan-kesalahan ketika mengelola sosial media apa aja itu. Yang pertama yaitu sosial media hanya digunakan untuk foto album. Ngaku. Iya ngaku. Karena jujur gue pun dulu seperti itu. Sosial media seperti Facebook, Instagram hanya untuk upload hal-hal pribadi. Ini nih gue lagi di tempat wisata. Oh iya, OTW lagi menuju ini gitu. Jadi sosial media digunakan hanya sebagai foto album. Padahal sangat disayangkan sosial media sendiri bisa kita gunakan untuk membangun personal branding atau untuk berjualan. Lalu bagaimana caranya? Ya tentunya dengan membuat konten. Lalu konten yang seperti apa yang relevan nanti kita akan bahas. Lalu kesalahan yang kedua biasanya digunakan untuk curhat. Sebenarnya ini juga sesuatu hal yang negatif yang mungkin sedikit demi sedikit lu harus kurangi. Karena apa?
Karena sosial media adalah cerminan dari diri lu. Ketika lu sering curhat di sosial media, lu akan dikenal sebagai orang yang mungkin sering mengeluh atau mungkin orang yang banyak masalah gitu. Jadi sebisa mungkin jangan jangan curhat di Instagram, di Facebook. Coba curhat ke teman dekat lu, teman-teman yang ada di sekitar lu, karena ketika lu curhat di Facebook, di Instagram, di media sosial, lu hanya mengumbar aib lu gitu loh. Dan mending kalau misalkan ada yang komen gitu. Kalau misalkan orang-orang yang ngelihat malah berpikir negatif kan mending jangan gitu. Mending kita bikin konten aja. Gimana? Nah, bagaimana cara membuat konten atau bagaimana cara mengelola sosial media? Diawali dengan yang pertama, lu harus tahu persona atau audiens yang ingin lu target. Kan udah dijelasin di video sebelumnya. Ya tentunya gue akan bahas lagi di sini. Karena ini sangat penting ketika lu membuat konten itu harus relevan dengan target audiens lu atau persona lu. Kalau target audiens lu cewek, ya gunakanlah bahasa-bahasa cewek dalam kontennya. Atau coba gunakan pola komunikasi yang biasa digunakan oleh cewek. Kalau target audiens lu adalah orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, coba gunakan kata-kata juga yang memang sering digunakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, dengan lu tahu target audiens lu siapa, lu bisa berkomunikasi dengan mereka melalui konten tentunya. Lalu selanjutnya menganalisa kompetitor yang udah dijelasin sebelumnya sebenarnya. Tapi di sini gue mau ngasih tahu keperluan kenapa kita harus menganalisa kompetitor. Tentunya yaitu agar kita punya referensi mau membuat konten yang seperti apa. Lalu selanjutnya coba analisis hashtag. Hashtag di sini lu bisa analisis dari kompetitor, dari postingan-postingan yang mereka posting dari konten mereka, atau lu juga bisa buka meta hashtag yang free, atau lu juga bisa buka atau berlangganan viral untuk yang berbayar. Dengan demikian bisa lebih mengoptimalkan sosial media. Nah, ketika lu udah tahu target audiens lu siapa, lalu lu juga udah tahu kompetitor-kompetitor lu siapa atau orang-orang yang personanya sama dengan lu siapa, lu bisa membuat content planner atau perencanaan konten. Nah, apa aja yang ada dalam perencanaan konten, gue bakal liatin ke lu bagaimana caranya gue untuk membuat rencana konten atau content planner. Pastinya akan gue liatin di layar HP. Ya, di sini gue mau ngeliatin bagaimana caranya gue ngebuat konten dari awal pencarian konten atau pencarian ide konten sampai ke pembuatan konten dan penguploadan seperti itu. Nah, yang pertama ya itu tadi udah gue jelasin bahwasanya harus tahu kompetitor. Nah, kompetitor di sini adalah orang atau akun sosial media yang memang itu sejenis sama akun sosial media kita gitu. Contoh, kalau gue sendiri kan ngebahasnya mengenai pembuatan konten atau konten digital kreator lah, brand digital kreator. Ini Instagram gue. Gue membangun personal branding, creative businessman. Tagline-nya saatnya yang mudah berkarya, dan yang gue lakukan atau gue ingin dikenal sebagai brand digital creator. Dan yang di dalam topik-topik yang ada di feeds gue itu ada creative business, content creation, digital marketing, dan personal branding. Nah, gimana cara gue tahu siapa yang menjadi kompetitor gue? Ya gue harus tahu dulu apa yang akan gue bahas di feeds ini. Kalau misalkan gue feeds gue berbicara tentang kreatif bisnis, ya berarti gue harus cari orang-orang yang memang bergerak di bidang bisnis gitu, seperti Dewa Eka atau Dewa Eka Prayoga. Nah, ini dia bisnis businessman atau entrepreneur juga, dia digital marketer juga. Dari sini kan kita bisa dapat referensi nih. Contoh referensinya tentang masalah marketing, seperti itu, atau pembahasan yang lainnya mengenai content creation. Berarti semua hal yang mengenai konten. Nah, ini salah satunya alphaworks.id. Dia lebih ke konten video. Jadi gue nyari referensi bisa dari sini juga.
cara ngobrol sama klien untuk jasa editing lo. Nah, jadi dari sini, dari kompetitor-kompetitor ini, gua bisa menentukan atau bisa membuat planner konten untuk persiapan konten, atau ini dijadikan sebuah referensi dalam membuat konten gue gitu. Nah, yang pertama kompetitor. Lalu yang kedua itu apa? Yang kedua yaitu membuat planner konten atau content planner. Nah, planner konten atau content planner ini adalah perencanaan konten. Nah, gua biasanya membuat beberapa jenis planner atau beberapa jenis perencanaan. Lu bisa lihat. Nah, ini salah satunya perencanaan yang gue buat. Jadi di sini gue ngebuat selama 1 bulan full, dan di sini ada apa aja. Nah, yang paling atas adalah akun Instagram yang ingin kita buat. Di sini ada Instagram dari Madu Hitam yang pernah gue kelola sosial medianya. Lalu dia pengen katanya stylenya elegan dan minimalis, dan warnanya pengennya dominan sama hitam dan emas. Nah, ini harus kita jelasin, apa namanya, ditaruh di sini, ditulis, diketik, biar kita sebagai acuan. Lalu di sini ada content type atau tipe konten. Nah, di sini ada tipe kontennya dalam 1 bulan ini, pengenalan si B ini apa, terus ini tuh berbicara tentang kesehatan, keunggulan si jualannya, sama tentang jualan gitu loh. Target marketnya si B hitam madu ini adalah, si madu hitam ini adalah semua usia. Dan gua mulai upload itu Senin tanggal 17 Mei. Nah, di sini kita mulai dari Senin 17 Mei di hari Senin di minggu pertama. Nah, ada dua hal yang harus lo isi di sini, ada topik dan detail. Topik di sini adalah tema pembahasan dari apa yang ingin dimunculkan atau apa yang ingin dibuatkan konten itu, atau tema dari konten tersebut. Nah, kalau detail sendiri dia detail dari kontennya. Bisa, kalau misalkan di sini tuh kalau misalkan karosel, ya bentuknya karosel itu harus semuanya dibuat. Contoh di sini ada ini nih. Nah, topiknya mengenai manfaat madu untuk segala usia, beda umur, beda manfaatnya. Nah, ini detailnya dijelasin karosel. Karosel pertama janin, karosel kedua ibu hamil, karosel ketiga. Jadi biar apa dibuat kayak gini? Biar ketika pembuatan konten lu nggak bingung. Jadi lu tinggal copy paste aja nih, apa namanya, yang lu udah buat gitu. Jadi tinggal copy paste, lu tinggal pikirin konsep desainnya. Ya syukur-syukur lu udah mikirin konsep desainnya juga. Kayak gitu, dan berikutnya seterusnya sampai bulan terakhir. Kayak gitu, ini udah lengkap banget. Tapi kalau misalkan lu pengen agak ribet, gue juga ada yang agak ribet, lu bisa tinggal ikutin. Nah, ini yang agak ribet. Jadi ini per tanggal, dan gue sebenarnya nggak pakai ini, tapi ini sebagai acuan aja. Jadi di dalamnya mengenai apa sih yang ingin dibahas, contoh kuis. Nah, kuisnya seperti apa, gambarnya seperti apa, dan bisa taruh di sini kalau udah ada desainnya kalau di Canva. Terus kuesioner, terus quotes. Jadi lebih lebih detail, tapi ya agak membingungkan juga sih, agak sedikit pusing. Kalau mau agak lebih lebih simple lagi dan pengen kelihatan feeds-nya ntar seperti apa, lu bisa menggunakan planner konten yang seperti ini. Jadi ini dibentuk planner konten sesuai dengan feeds, cuman dia kurang detail karena memang nggak dijelasin detailnya. Contoh nih, di sini ada jenis kontennya apa gitu, di sini ditulis catatan tambahan. Terus di sini ada kuesioner. Jadi tanggal yang di kotak ini ngikutin grid Instagram itu. Jadi kita tahu di uploadan ke berapa, tanggalnya tanggal berapa, dia ada di posisi mana gitu. Jadi itu adalah plan atau planner konten atau konten planner yang gua buat.
Nah, lu bisa gunakan yang mana aja yang lu suka, lu bisa pakai yang seperti ini, yang lebih apa namanya, lebih kompleks tapi jelas, atau mau yang simple seperti ini juga bisa. Nah, ini tujuannya biar lu nggak pusing ketika lagi bikin konten gitu, karena lu tinggal fokus mikirin konsep desainnya. Nah, kalau udah lu bisa buat kayak gini. Nah, lu bisa buat kayak gini. Jadi lu kalau misalkan lu buatnya di Adobe Illustrator, lu bisa, ini gue bikinnya di Adobe Illustrator ya, lu bisa susun sesuai dengan content planner yang lu udah buat, dari warna, dari konsep desain dan lain sebagainya. Jadi lu bisa susun kayak gini. Kalau misalkan lu bikinnya di mobile atau di HP, lu bisa gunakan apa namanya Canva, tapi lu harus desain dulu secara apa ya namanya, harus finish dulu ngedesainnya, lalu lu tinggal buat lembar baru dan tinggal masukin gambar-gambarnya, disesuaikan aja kayak gitu biar lebih kelihatan aja. Ntar sebelum diupload tuh lu udah tahu dia ntar bentuknya kayak gimana gitu. Begitupun ini nggak hanya berlaku dengan desain, ini pun berlaku dengan video. Cuman kalau video mungkin nggak dibuat seperti ini, nggak dibuat apa namanya eh bentukan seperti ini. Cuman kalau yang planner konten tetap sama. Jadi seperti ini juga kalau video. Jadi pembahasannya apa, detailnya apa. Jadi lebih terarah dan lebih gampang lo untuk membuat kontennya. Itulah bagaimana caranya untuk membuat konten planner atau perencanaan konten. Dengan demikian lu akan terarah dan gak bingung ketika membuat konten pada hari-hari tertentu. Karena kebanyakan orang yang melakukan kesalahan yaitu mereka nggak ngebuat konten planner dulu, sehingga mereka cenderung langsung ketika di hari itu dia langsung membuat konten. Akhirnya apa? Ketika dia udah dihadapkan dengan laptop atau dengan mobile atau dengan kamera, mereka bingung mau membuat konten yang seperti apa. Akhirnya nyari-nyari dulu, malah memakan banyak waktu. Padahal mereka bisa mengefisiensikan waktu dengan menyisihkan satu hari untuk membuat konten planner. Maka dari itu dibuat dulu konten plannernya dan secara lengkap seperti yang tadi sudah gue jelasin. Dan lu tinggal di hari tersebut lu tinggal tag video aja kalau misalkan lu membuat konten video. Dan kalau lu membuat konten desain ya lu langsung garap aja desain selama seminggu. Dan nanti lu tinggal upload terjadwal seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat buat lo yang suka dengan konten ini, bisa langsung subscribe. Buat lo yang memang terbantu atau masalah lo terpecahkan dengan solusi yang gue berikan, lo bisa kasih like gue. Kalau mungkin lo jenuh dengan video gue, lo bisa dislike aja nggak apa-apa. Atau lo mau nanya, atau mungkin lo mau request video apa selanjutnya yang ingin gue bahas, lo bisa langsung komen. Gue Adit, see you.